Halo teman-temanku semuanya, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Apa kabar kalian semuanya? Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini ya teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa selalu diberikan kenikmatan, rezeki yang melimpah dan barokah ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat lubang kancing tanpa diitik ya teman-teman, akan tetapi dengan metode dibobok. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai. Jika ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Jadi seperti ini ya teman-teman, hasil jadinya saya perlihatkan dulu. Ini lubang kancing yang dibobok ya, tanpa menggunakan itik. Jadi ini proses pembuatannya sama seperti membuat saku ya teman-teman, cuman ini lebih kecil ya, jadi harus dengan ekstra hati-hati. Dan untuk kancingnya ini saya buat yang ukuran 2 cm seperti itu nanti besarnya. Oke, untuk yang tampak dalam seperti ini, untuk lebih jelasnya simak untuk proses pembuatannya sampai selesai ya teman-teman. Jadi ini siapkan dulu kain potongan kecil-kecil seperti ini. Ini itu berukuran 2 cm ya teman-teman. Sebentar saya perlihatkan dulu ya. Di kain ini itu berukuran 2 cm. Itu nanti masih dipotong lagi ya teman-teman, supaya untuk mudah aja dulu. Untuk bagian dalamnya jangan lupa ditempel kain perekat ya, atau kain keras yang ada lemnya itu ya, yang disetrika itu, kemudian dilipat menjadi 2 bagian seperti itu. Ini untuk proses ngasih tanda di bagian tengah-tengah ini ya teman-teman, gunakan pensil ya. Jadi yang seperti di awal saya menggunakan kancing yang berukuran 2 cm. Ini di sini di tengah-tengah ini saya garis sesuai dengan ukuran kancing 2 cm seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah seperti ini. Jadi untuk lebarnya yang ini ya teman-teman, itu sesuaikan saja. Itu kalau lebih kecil itu malah lebih bagus hasilnya, jadi dikira-kira saja. Jadi sekiranya, soalnya kalau terlalu kecil itu susah pemasangannya ya teman-teman. Jadi dibuat saja ya sekitar kurang lebih antara 0,3 itu ya teman-teman, 0,3 atau 0,4 lah. Jadi kalau itu dilipat kan jadinya 1 cm ya teman-teman. Kalau dibagi 2 sebenarnya jadi 0,5. Cuman kalau 0,5 nanti terlalu besar. Akhirnya saya putuskan untuk membuat yang lebih kecil, jadi hasilnya nanti bisa bagus, tidak terlalu kelihatan tebal. Nah ini kita sesuaikan ya, gunting yang sisanya ini samakan dengan yang sisi sebelah kiri itu ya, yang garisnya itu ya, atau lebih kecil sedikit tidak masalah, malah lebih bagus nanti seperti ini. Nah kalau pisah sama, nah, seperti itu. Jadi seakan-akan garis itu berada tepat di tengah-tengah. Ini kalau saya ukur kain ini, kalau sudah dilipat menjadi 2 ini, itu nah ini kan seolah-olah berada di tengah-tengah kan itu. Nah kalau disatukan seperti ini nanti, nah itu per kain itu kalau dilipat jadi 2 menjadi 0,7 itu. Untuk yang ini itu dikasih tanda sama 2 cm sesuai dengan besarnya kancing ya teman-teman, yang berada di kainnya ini. Menggunakan pensil saja karena nanti itu dirobek, jadi tidak ada masalah untuk menggunakan pensil. Ini untuk proses pemasangan yang
kita sebut aja klep ya, 2 klep kain kecil-kecil ini. Sebentar, ini saya matikan dulu lampunya, terlalu silau. Kalau nggak saya nyalakan, mata saya nggak terlihat ini teman-teman, tapi kalau saya nyalakan kok di kamera terlihat silau seperti ini ya. Sebentar. Nah, kalau saya matikan kan jelas ini di kamera, cuman saya nggak terlihat ini. Maklum waktunya pakai kacamata nih, menolak tua ini, suruh pakai kacamata susah, nggak mau. Jadi seperti ini ya teman-teman proses menjahitnya ya. Diposisikan kain klep ini itu tepat berada di garis yang ada di kainnya itu. Nah, pas mepet dengan kain klepnya itu, seperti itu ya. Yang dijahit kain klepnya, yang dikasih tanda pensil di tengah-tengah itu. Oke, coba misalkan saya jahit dulu ini ya, dipaskan aja posisinya, jangan sampai kelewat dari 2 garis yang sudah ditentukan itu ya. Jadi benar-benar harus sejajar antara garis yang di kain sama garis yang ada di kain klepnya. 2 kali jahitan ya teman-teman, supaya kenceng nanti. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, untuk berikutnya yang klep satunya, sebentar saya potong dulu benangnya. Untuk klep yang satunya itu dipasang di atasnya ini, seperti ini, dengan posisi yang berlawanan juga seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah itu kan ada tanda pensil tadi itu. Ini jadi posisinya berada di pinggir kanan kiri pensil, tanda pensil yang ada di kainnya yang akan dilubangi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita jahit lagi yang sisi sebelah kanan. Sama proses menjahitnya, disejajarkan dengan garis klep yang sudah terjahit awal itu ya. Jadi jangan sampai ada selisih, harus benar-benar sejajar antara kanan dan kirinya. Oke, dijahit. Kalau susah menguncinya bisa diulangi untuk menjahit 2 kali, ditarik, dipaskan, terus dijahit lagi seperti itu, karena ini posisinya memang kecil sekali, kalau dikunci maju mundur nanti kesulitan. Supaya seperti apa hasilnya. Oke ya, seperti ini hasilnya, dijahit kanan kiri. Di tengah-tengah itu ada garis pensil tadi, kemudian yang dalamnya ini dilubangi ya teman-teman. Yang dalam ini dilubangi menggunakan pendedel seperti ini ya teman-teman. Setelah itu gunakan gunting kecil seperti ini, potong, menyerong ya teman-teman. Menyerong itu sesuaikan di sudut jahitan yang klep sebelah kiri, di sudut-sudutnya. Jadi dipotong menyerong seperti ini, coba diperhatikan ya. Oke, seperti ini. Terus satunya sisi sebelah kanan sama, dipotong menyerong. Nah, ini perlu kejelian, ketelitian ya teman-teman, karena memang kecil sekali ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini, dipotong menyerong, hasilnya seperti itu nanti. Untuk sisi yang sebelahnya sama, dipotong menyerong juga, kanan kiri disamakan, jangan sampai melewati batas jahitan ya. Lebih baik kurang sedikit daripada lebih sedikit, seperti itu rumusnya. Kemudian setelah seperti ini dibalik ya teman-teman, 2 klep ini dibalik, dimasukkan ke dalam. Sebentar. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya, dibalik, dimasukkan ke dalam.
agak sedikit susah ini, sebentar. Oke, seperti ini sudah masuk yang satunya, yang atas, kemudian yang bawah dimasukkan juga ke dalam. Nah, oke ya, kanan kirinya dimasukkan sampai menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai menjadi seperti ini sudah masuk semua, tinggal dirapikan, dijahit yang ujung-ujungnya tadi. Nah, ini yang kain lantip yang dipotong nyerong tadi ya, itu nanti dijahit seperti itu ya teman-teman. Nah, ini supaya nanti dia bisa mengunci, tidak lepas kalau dikunci di jahit yang kecil itu ya. Seperti ini untuk proses menjahitnya atau proses menguncinya ya teman-teman. Dilipat ya, itu supaya tidak terkena jarum saja itu, jadi dilipat kain yang lebar. Oke, dikunci seperti ini teman-teman. Setelah dijahit, setelah dikunci hasilnya. Nah, kemudian untuk sisi yang satunya sama dijahit juga ya. Bentar, dirapikan dulu, kemudian ditekuk lagi yang sisi yang besar-besar ini supaya aman, tidak terkena jarum. Dijahit itu 2 kali atau 3 kali jahitan ya teman-teman, supaya benar-benar terkunci dia, maju mundur seperti itu proses menguncinya. Dan jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mengunci ini teman-teman untuk lubang kancingnya. Nah, ini hasilnya, ini yang dikunci. Untuk yang kelihatan di dalamnya seperti ini hasilnya. Nah, ini nanti ditutup menggunakan kain puringnya ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang ada di dalam, nah ini kan masih nutup nih, dia belum tembus ke bawah ini. Jadi nanti ditandai menggunakan pensil terus dilubangi. Oke teman-teman, ini saya proses menandai menggunakan pensil ya teman-teman. Jadi lubang yang awalnya sudah kita buat tadi itu ditandai seperti itu, masukkan aja ke dalam seperti ini ya teman-teman. Nah, itu istilahnya diblat ya teman-teman. Nah, bawahnya akan tembus dengan lubang yang atasnya seperti itu ya. Itu dengan tujuan supaya nanti lubangnya itu benar-benar sejajar sama antara atas dan bawah. Itu bertujuan untuk keluar masuknya kancing nanti ya teman-teman. Oke, setelah seperti itu kita akan proses melubanginya. Bagaimana caranya? Simak terus ya videonya, jangan di skip ya teman-teman. Siapkan dulu potongan kain kecil-kecil ya, sekitar ukuran berapa ini ya, 5 cm kan lah, 5 cm persegi ya, seperti ini. Karena ini ada 2 lubang kancing, jadi saya butuh 2 kain potongan kecil-kecil seperti itu. Oke, posisikan kain kecilnya ini seperti itu ya teman-teman. Jadi yang sudutnya itu posisi berada di atas seperti itu. Paskan yang ada tanda pensilnya itu benar-benar tepat di tengah-tengah kain kecil itu. Kemudian dijahit di sekeliling tanda pensil tadi ya teman-teman. Sebentar lagi akan saya zoom, akan saya perlihatkan hasilnya supaya teman-teman tidak bingung nanti. Ini akan saya selesaikan dulu menjahitnya ya. Oke, bentar ya. Jangan lupa pada saat selesai dikunci ya, maju mundurnya. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, itu kan
itu dijahit di sekeliling pensil, tanda pensil tadi. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti yang pensilnya itu yang dilubangi nanti ya. Seperti ini, pakai pendedel pas di titik yang 2 cm tanda pensil itu jaraknya sama antara atas dan bawah 2 cm, otomatis itu ya, karena sudah di blend tadi. Seperti ini ya, dilubangi yang ada tanda pensilnya saja ya, jangan sampai lebih. Kalau ini harus benar-benar pas. Oke, ini yang bagian dalam. Untuk yang bagian luarnya itu hasilnya akan seperti ini. Sebentar, akan saya balik dulu habis ini ya teman-teman. Nah, seperti ini yang bagian luarnya. Kain yang kecil-kecilnya itu otomatis menempel seperti ini. Nah, seperti ini belum dibalik, nanti kalau sudah dibalik dia akan rapi. Nah, ini proses membalik kainnya. Jadi dimasukkan ke dalam lubang itu kan, lubang yang sudah dilebarkan menggunakan pendedel tadi, itu dimasukkan ke dalam kain-kainnya, ini dirapikan seperti ini ya teman-teman. Nah, itu hasilnya akan seperti itu. Oke, kalau dilipat seperti ini, nah kan pas kan posisi lubangnya teman-teman. Itulah tujuannya kita ngeblat menggunakan pensil tadi ya teman-teman. Jadi tinggal dirapikan, kemudian proses menjahit supaya antara kain yang lapisan dalam dengan yang luar itu benar-benar menempel dengan rapi. Dirapikan ya teman-teman, kainnya dipotong, ini yang sisa-sisa yang lebarnya, ini yang pinggir-pinggirnya dirapikan saja, jangan terlalu lebar seperti ini ya. Jadi kalau sudah dipotong, dirapikan seperti ini, kemudian ditata, ini arah kainnya itu ditata. Nah, dijepit yang satunya, disesuaikan dengan lubang yang atas ya, supaya sejajar. Nah, ini dirapikan, dipaskan dulu. Kalau dirasa sudah pas, sudah sejajar dan kainnya benar-benar tertarik dengan rapi, baru kemudian untuk proses menjahit ya teman-teman. Oke, ini sepertinya sudah rapi. Coba akan saya langsung proses untuk dijahit ya. Seperti ini hasilnya kalau sudah benar-benar pas ya teman-teman. Nah, ini untuk saya jelaskan dulu untuk menjahitnya. Proses menjahit itu paskan berada di tengah-tengah atau di pinggir ini ya. Nah, ini pas mepet di pinggir-pinggir tepian situ ya, tepian kain klep yang kecil-kecil itu ya. Jadi supaya tidak terlihatan nanti untuk stick jahitannya. Oke, seperti ini untuk proses menjahitnya ya. Ini saya percepat aja supaya durasinya tidak terlalu kelamaan nanti. Oke, sudah selesai. Coba diperhatikan hasilnya teman-teman. Ini saya rapikan dulu sisa-sisa benangnya. Nah, oke, sudah jadi ya seperti ini untuk hasil jahitnya. Jadi dijahit pas berada di tepi pinggiran kain klepnya. Ini untuk terlihat di dalamnya seperti ini. Nah, ini saya tes, dimasukkan untuk kancingnya pas ya 2 cm karena sudah diukur tadi. Dan perbedaannya ini yang belum dilipat ke dalam seperti ini ya. Kalau sudah dilipat ke dalam, di atasnya itu, nah ini sudah rapi yang di atas itu. Oke teman-teman, untuk pembuatan lubang kancing dengan sistem bobok, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan
video-video tutorial lainnya dari channel Wong Indonesia Art.